Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Ismawanto dengan NIM 19087064. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem energi dan olahraga. Definisi sistem energi. Definisi energi pada makhluk hidup atau manusia mampu ditimbulkan dengan cara tanpa O2 cepat maupun dengan O2 lama. Di lapangan, pelatih sukar mengukur beberapa besar energi yang telah dikeluarkan oleh atlet. Biasanya, penanda yang paling mudah adalah denyut jantung yang diukur pada pergelangan tangan. Istilah sistem energi. Energi otot. Pengeluaran tenaga oleh otot untuk kontraksi otot sehingga timbul gerak, kerja, maupun panas. Disebut pula dengan kapasitas otot, kemampuan, chemical energi, satuan energi otot. Satuan energi otot ialah KCAL atau Cal dalam kurung kilokalori. Yang kedua, power. Power adalah daya ledak, merupakan hasil kali kekuatan dan kecepatan otot. Juga merupakan suatu usaha dalam kekuatan waktu. Satuannya adalah W per T atau kilogram berat. Yang ketiga, kualitas otot. Suatu keadaan otot yang dihubungkan dengan penampilan, apakah ia memiliki ketahanan, koordinasi, dan lain-lain. Yang keempat, denyut jantung. Denyut jantung adalah penanda yang mudah sekali diukur pada pergelangan tangan atau di leher, yang sering sebagai penanda tingkat kerja. Makin besar tingkat kerja aerobik, makin tinggi denyut jantung. Energi dalam otot. Yang pertama, dalam sel ada sumber menghasilkan tenaga. Tenaga tersebut adalah ATP dan PC. ATP dibuat dan disimpan dalam mitokondria sel. Jumlah ATP ini tiap individu berbeda, disebabkan oleh karena jumlah dan besar mitokondria berbeda pula. Pada orang terlatih didapatkan jumlah dan besar mitokondria bertambah. Yang ketiga, makin banyak ATP yang pecah, makin kuat kontraksi otot. Tenaga yang ditimbulkan oleh ATP dengan cara pecahnya ATP oleh pengaruh enzim menjadi ADP atau AMP. Yang keempat, tenaga tersebutlah yang menyebabkan aktin dan miosin saling mendekat yang menyebabkan kontraksi atau memendek. Tenaga tersebut juga untuk pengeluaran sekresi maupun terjadinya transmisi saraf serta panas. Pengukuran anaerobic threshold, yaitu yang pertama, normal seseorang akan mengalami kelelahan bila ia bekerja terus-menerus dengan tingkat kerja tertentu dan asam laktat di tubuhnya lebih dari 4 mmol per 1 liter darah. Yang kedua, pengukuran dilakukan berkali-kali dengan tingkat kerja yang makin meningkat, di mana setiap peningkatan akan diambil darahnya dan diukur kapan kadar asam laktatnya 4 mmol. Predominan sistem energi. Istilah predominan sistem energi ini dipakai sehubungan dengan pemakaian energi selama penampilan. Kalau seseorang dalam penampilannya baik, sesaat ataupun lama, relatif memakai energi aerobik, maka ia dikatakan memakai predominan energi aerobik atau relatif lebih banyak tergantung pada O2. Tujuan dari predominan sistem energi ini ialah mencari metode melatih yang paling baik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.